Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryadi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari Ibu Mei Pikartikasari selaku tutor. Baik, langsung saja. Nah, kali ini kita akan membahas panduan praktikum transaksi dan basis dasar terdistribusi. Kita akan langsung saja pada bab 1. Di sini kita diharapkan sebagai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah basis data di program studi sistem informasi Universitas Terbuka. Panduan praktikum ini untuk memahami konsep-konsep tentang basis data. Dengan tujuannya memahami konsep dasar, panduan praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar basis data. Kemudian sebelumnya pada praktik 1 kita sudah membuat yang namanya Entity Relationship Diagram atau ERD. Kemudian di praktikum kedua, praktik 2 itu adalah kita sudah menjalankan yang namanya SQL dan Data Manipulation Language atau DML. Dan praktik ketiga di sini kita memakai VirtualBox atau bisa langsung dengan klien tersendiri untuk menjalankan basis data terdistribusi dan transaksi. Kemudian pada bab 2, prosedur pelaksanaan praktikum. Di sini ada sedikit pengantar, yaitu transaksi itu apa itu transaksi? Transaksi itu adalah berfungsi untuk menjaga konsistensi data. Agar terjamin konsistensi tersebut, terdapat properti-properti dalam transaksi ACID. Atomicity, consistency, isolation, dan durability. Dalam praktikum transaksi ini, kita mencoba beberapa perintah transaksi, yaitu yang pertama adalah commit, kedua adalah rollback, ketiga adalah checkpoint, dan keempat adalah trigger. Kemudian basis data terdistribusi, kita akan menggunakan dua komputer. Bisa jadi kita memakai sebuah replikasi dengan menggunakan VirtualBox. Kebetulan saya di sini memakai macOS yang nantinya akan kita install lagi ke komputer kedua. Boleh itu sistem Windows ataupun Ubuntu. Kita akan memastikan dua komputer tersebut terhubung dengan baik. Nah, ini ada ERD yang pernah kita lakukan pada tugas 2, yaitu database rumah sakit. Kita lihat sedikit. Di sini kita lihat apakah storage engine yaitu InnoDB atau DBD Berkeley DB. Di sini kita akan masuk phpMyAdmin. Nah, klik rumah sakit. Di sini sudah tipenya adalah InnoDB. Jadi sesuai dengan yang ada pada modul kali ini. Jika tabel sudah InnoDB, di sini dikatakan maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL tersebut. SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end, kemudian disimpan pada store procedure, adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya, store procedure ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah aplikasi. Perintah yang pertama yang kita akan coba ialah commit. Keterangannya adalah commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dan dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, di sini kita akan coba membuat store procedure sebagai berikut. Di sini kita akan masuk ke phpMyAdmin dulu. Masuk pada rutin.
create routine. Kita kembali ke modul. Nah, masuk pada routine. Kemudian beri nama transaksi 1. Adapun parameternya di sini ada begin, start transaction, insert into patient, kemudian kolom, kemudian isinya, kemudian kita select bintang from nama tabel yaitu pasien, kemudian end. Di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah, jadi tinggal copy paste saja. Nah, kita pastekan yang sudah ada. Kita akan lebar sedikit agar lebih kita akan perbaiki tanda kutipnya sesuai dengan sistem operasi teman-teman. Setelah kita buat, kemudian kita akan klik go. Kita coba akan klik go apakah ini berhasil dengan nama transaksi 1. Oh, di sini ada missing value the form. Baik, kali ini kita akan membuat sebuah commit. Kita klik terlebih dahulu database sebelumnya yaitu database rumah sakit. Kemudian klik routines. Kemudian kita buat create new routines. Di sini kita isi namanya dengan transaksi 1. Kemudian untuk parameter kita tidak memerlukannya, kita drop saja. Kemudian kita lihat kembali ke modul. Nah, di sini sudah ya kan, kita isi begin, start transaction. Kita masukkan data ke tabel pasien. Nah, kita akan coba buat. Di sini sebelumnya saya sudah membuat catatan yang dimana untuk memudahkan saja biar lebih cepat. Kita sama dengan modul. Kemudian kita akan klik go. Untuk ininya default saja. Di sini sudah ada. Kita sudah membuat yang namanya prosedur dengan nama transaksi 1. Bagaimana kita akan mencobanya? Kita akan mencobanya dengan klik my SQL. Oke. Kemudian kita klik dengan call transaksi 1. Nah, klik go. Oh, ternyata ada duplikat. Sebelumnya kita akan hapus terlebih dahulu agar bisa menjalankan perintah yang tadi. Kita ulang, call transaksi 1. Kemudian klik go. Nah, pada tabel ini kita sudah menampilkan yang namanya ID pasien 7, nama pasien Tito, dengan alamat pasien Jalan Pakis Haji nomor 23 dengan dinas kelamin 1. Sama seperti sebelumnya.
Hasil dari menjalankan transaksi 1 melalui SQL, namun yang Anda lihat yaitu data dengan ID pasien 7. Di sini 6. Saya memberikan ID-nya dengan 7. Namun perlu diingat bahwa transaksi 1 tersebut tanpa menggunakan commit sehingga hasil tidak akan masuk ke dalam tabel. Untuk membuktikannya, kita akan lihat pada tabel pasien dengan klik tabel pasien. Di sini memang benar karena kita tidak menggunakan commit, maka data pasien di sini tidak akan tampil karena tidak menggunakan commit. Kemudian kita kali ini akan menggunakan commit sebelum n. Kita akan buat lagi sebuah prosedur. Kita akan beri nama dengan transaksi 2. Ini kita tidak memerlukannya. Kemudian parameter kita bisa 6. Sebelum n kita harus memasukkan perintah commit agar perintah yang dijalankan itu dapat tersimpan dengan baik. Kita beri saja di sini 7. Klik go. Di sini sudah terdapat transaksi 2. Kita akan coba jalankan. Kita cek terlebih dahulu database. Di sini ada 5 data. Kemudian pada prosedur, kalau ingin kita sesuaikan, kita bisa mengeditnya di sini dengan 6 agar lebih memudahkan. Kita akan coba call kembali, yaitu dengan transaksi 2. Kurung buka kurung tutup, kemudian kita klik go. Nah, apakah data 6 Tito memang benar-benar masuk? Kita akan klik lagi tabel pasien. Nah, di sini memang benar kalau kita menggunakan commit, maka data akan tersimpan dengan baik. Nah, seperti halnya pada modul kita dapat melihat. Nah, kemudian kita masuk kepada rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, hal tersebut berguna jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem, namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum dikomit. Misalnya, Anda akan menjalankan perintah update pada tabel pasien ID 3, namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contohnya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah store prosedur kembali dengan menggunakan rollback. Kita akan coba terlebih dahulu klik database, klik routine, kemudian kita beri nama transaksi 3. Kita akan coba parameternya. Di sini kita lihat begin start transaction of that patient set, nama pasien danar where ID 3. Di sini kita akan mengganti nama pasien dengan danar yang memiliki ID 3. Kemudian kita rollback dan commit. Apakah yang akan terjadi jika ini kita jalankan? Kita klik go terlebih dahulu. Di sini ada error. Kita akan perbaiki terlebih dahulu. Mungkin ini kutipnya saja. Begin transaction of the set nama danar. Nah, kita klik go. Di sini sudah tersimpan. Kita akan coba jalankan.
sebelumnya di data pasien di sini adalah septin. Kita akan ubah atau kita akan jalankan transaksi 3 dengan menggunakan call transaksi 3. Klik go. Kita lihat dulu store prosedur yang sebelumnya. Kita edit. Artinya di sini tidak ada perubahan. Sebelumnya kita gunakan untuk mengubah nama septin itu menjadi danar. Nah, kita kembali ke modul terlebih dahulu. Pernyataan di atas merupakan pernyataan melakukan perubahan nama pasien menjadi danar namun dengan adanya rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi dan setelah commit data ditampilkan. Jika diimplementasikan maka yang kejadiannya akan seperti kita lakukan tadi. Artinya tidak ada perubahan. Kemudian kita ada memiliki contoh kedua yang mana kita di sini akan merubah nama pasien nomor 3 menjadi danar. Di sini contohnya septin. Kita akan merubah. Kita akan buat lagi create routines transaksi 4. Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Di sini sebelumnya saya sudah membuat transaksi 4 itu begin. Kita perlebar. Seperti kita lihat di sini yang tidak akan dijalankan oleh store prosedur atau routine name transaksi 4 adalah insert into patient. Ini tidak akan dijalankan karena ada rollback. Nah, sedangkan update patient kita ubah namanya danar. Perintah ini akan dijalankan karena kita tidak menggunakan rollback pada bawahnya dan kita menggunakan commit. Kita perbaiki terlebih dahulu sintaknya biar tidak error. Kita akan coba simpan. Not terminate SQL. Oke. Di sini ada kesalahan sedikit typo. Nah, kita coba lagi simpan. Di sini kita cek dulu untuk memastikan data pasien nomor 3 adalah septin dan di sini kita insertkan kembali data nomor 7 apakah berhasil. Kita akan panggil dengan call transaksi 4. Kemudian kita klik go. Nah, di sini terlihat danar. Pasien nomor 3 yang awalnya septin menjadi danar. Kita akan cek kembali. Di sini kita berhasil membuat atau mengubah data ID pasien 3 menjadi danar. Untuk sintaks yang mana ada di transaksi 4 kita lihat lagi. Untuk insert into pasien dengan value ID pasien 7, nama Hanif dengan alamat Jalan Babakan itu tidak akan tersimpan karena kita di sini menggunakan rollback. Nah, itulah implementasinya. Nah, berdasarkan modul kita akan mencoba yang namanya checkpoint. Checkpoint adalah merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Sepertinya kita sudah mempelajari yang namanya rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi.
Di sini ada 3 buah data yang kita akan coba praktekkan. Di sini ada save point 1. Artinya di sini disimpan save point, kemudian pada ID pasien 8 kita akan mengembalikan atau rollback kembali kepada save point 1. Untuk lebih jelasnya kita akan mencoba saja langsung prakteknya. Kita beri nama transaksi 5. Ada 3 data, kita lihat kembali. Save point save point 1, kemudian titik koma, kemudian kita insertkan lagi data dengan ID 8 dengan nama pasien Tina untuk kita isi sembarang saja dengan jenis kelamin 2. Sini kita cek lagi. Di sini kita akan melakukan yang namanya rollback to save point 1, koma. Kemudian kita akan insert lagi satu data dengan ID 9 dengan nama Lutfi. Jalan guys, gambar isi 2. Apa akan terjadi ketika ini dijalankan? Yang mana saja yang akan tersimpan oleh database kita akan simpan terlebih dahulu. Kemudian kita akan lihat tabel pasien. Di sini terlihat ada 6 data dan kita akan mencoba mengisikannya dengan 3 data. Kemudian kita akan panggil call transaksi 5. Klik go. Di sini terlihat yang tidak masuk dalam data adalah 8. Kenapa jadi 8? Karena kita menggunakan rollback pada data 8. Kita bisa melihatnya. Cek kembali. Artinya kalau kita ingin menyimpan ID nomor 7, maka tetap akan tersimpan. Sedangkan kita merollback pada ID 8, maka untuk nama pasien Tina tidak akan tersimpan karena menggunakan perintah rollback. Yang tersimpan adalah 7 dan 9. Seperti hasil yang sama kita pelajari di modul ini. Kemudian trigger. Kita akan mempelajari trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Biasanya digunakan pada transaksi barang atau stok barang atau perubahan. Bisa kita memasukkan insert, perubahan, update, menghapus, delete. Ditambahkan sebuah pemicu kata trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Bisa dilihat dalam tabel ini: before insert, before update, after update, before delete, after delete. Sini sudah ada keterangan trigger. Untuk before insert, trigger berjalan sebelum perintah insert. Untuk memulai trigger, kita akan lihat kembali ERD yang sudah kita buat.
dan kita akan membuat sebuah tambahan tabel baru, yaitu transaksi obat. Nah, kita akan mencoba membuat tabel berikut. Kita tinggal klik copy saja. Sebelumnya saya sudah buat tabel obat, masuk SQL, cuman copy, paste, dan go. Sini sudah ada tabel obat dan transaksi obat yang dimana kita akan jadikan untuk latihan. Kemudian di sini kita akan masuk ke relasi. Kita akan relasikannya. Kita klik rumah sakit, klik desain. Kita akan klik tambahan tabel. Nah, kemudian kita akan hubungkan kita akan melakukan relasi. Nah, untuk merelasikannya, untuk melakukan relasi kita akan create relationship, select referensi ada ID obat, di select foreign key atau ID obat. Ternyata berbeda ini. Kalau berbeda kita akan edit terlebih dahulu. Kita lihat pada modul apakah yang harus dirubah. Kode obat, ID obat, kita coba ubah pada transaksi obat, structure, di sini obat, structure, kita ubah di sini kita akan change, sini akan 3, kita akan ubah menjadi 3 dan simpan. Nah, kita akan kembali lagi ke desain, kita akan show kembali, kita akan simpan, akan coba relasikan kembali, create relationship ID obat ke indexing kolom. Kita akan cek terlebih dahulu apakah pada transaksi obat kita harus ubah. Sini ada indexing transaksi obat, sini kita tidak melihat adanya indexing transaksi.
indexing. Nah, kemudian ID pasien juga kita klik indexing. Sini menjadi primary key. Maka kita akan bisa membuatnya berhubungan. Kita akan coba lagi. Kita klik relationship pada obat, masuk ke sini, klik OK. Nah, maka di sini sudah berhasil kita simpan. Kemudian kita cek lagi untuk transaksi obat. Kita akan masukkan kembali ke ID pasien. Kita akan buat kembali relationship-nya. Oh, salah. Kita akan create relationship lagi dari pasien menuju ke oke. Nah, ketika sudah berhasil, kita akan klik simpan. Artinya dua relasi sudah saling terhubung. Kemudian kita lihat pada mundur. Kita akan coba isi data amikacin Daxilina. Kita akan isi data pada obat. Oke. Kita insertkan saja di sini. Dengan ID obat A001, kode obat Win1 A001, nama obat dengan nama obat amikacin, harga 20.000, amikacin harga Rp20.000 dengan stok 10. Kemudian 2 dengan nama amoxicillin harga 15.000 dengan stok 20, harga 15.000 dengan stok 20. Kita tambahkan terlebih dahulu. Kita tambah satu lagi, betadine 7.000, 3 A003, betadine harga 7.000 dengan jumlah 5. Nah, di sini kita sudah isi data obat. Kita ambil pada trigger, klik trigger, create new trigger dengan data transaksi obat. Di sini kita lihat after, setelah, berarti artinya setelah diinsertkan dengan TG jual. Kita cek kembali, kita masukkan perintah update obat set stock, stok sumbedangan, stok kurang jual, stok kurang neo jumlah, dimana ID obat, dimana ID obat neo obat sama dengan neo obat.
neo.id obat, koma. Oke, kita cek terlebih dahulu. Kita akan simpan. Nah, sini kita sudah membuat sebuah trigger. Untuk mencobanya kita lihat terlebih dahulu tabel obat. Kita cek stoknya ada 10, 20 dan 5. Nah, sini kita akan mencobanya. Kemudian sebuah data transaksi obat misalnya dengan SQL, kita data masukkan pada transaksi. Kita akan insert pada tabel transaksi. Ketika kita insert, apakah di tabel obat itu akan berubah? ID transaksi misalnya 1, ID pasien misalnya Ali, Anto dan Anto. Kita klik obat 1. Jumlah katakan saja 7. Total harga kita isi nanti saja. Kalau di sistem aplikasi maka dia akan kali 7. Kalau ingin lebih realnya, sini harganya ada 140.000 karena kita membeli 7. Kita klik go. Dengan jumlah yang kita beli adalah 7, apakah stoknya akan menjadi 3? Kita akan coba reload. Nah, di sini sudah berhasil, stoknya sudah berubah menjadi 3 ketika kita insert. Nah, baik, itu saja. Mungkin kita akan lanjut lagi kembali pada mengkoneksikan database secara dengan 2 buah komputer.